Malam hari ini, puji Tuhan, teman-teman masih bisa bergabung. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita ya, lihat bab 49, itu perintah yang pertama, tidak ada Allah lain. Mengapa perintah ini diberikan? Kita lihat konteks atau latar belakangnya. Bangsa Israel tinggal 400 tahun bergaul dengan bangsa penyembah banyak dewa. Budaya Mesir salah satu budaya paling polytheistic, one of the most polytheistic cultures, bahkan sepanjang sejarah kemanusiaan. Banyak sekali dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Dan dengan ratusan tahun berada di tengah-tengah bangsa ini, bangsa Israel pun, umat Israel menjadi penyembah-penyembah banyak dewa. Ini dibuktikan dengan Yeskel 20 ayat 7 dan 8. Bisa dilihat mulai ayat 6. Yeskel 20 ayat 6 sampai 8. Itu kita akan dapati kilas balik apa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikatakan di sana bahwa pada hari itu aku telah bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, yaitu. Jadi bangsa ini juga mengadopsi budaya bangsa Mesir. Karena itu saat perintah tidak ada Allah lain yang bisa disembah, itu tentu bertolak belakang dengan budaya yang sudah mereka adopt ini. Sebuah perintah yang tentunya menjadi tidak mudah. Karena saat itu pun semua bangsa di luar Israel, mereka pun penyembah-penyembah banyak dewa. Karena itu saat bangsa ini diwajibkan menyembah hanya satu dewa, itu melawan arus. Kita pun hidup saat ini melawan arus. Kita lihat selanjutnya, apakah Tuhan Allah berhak memberikan perintah ini? Apakah ia pantas menjadi satu-satunya yang disembah oleh bangsa Israel, menjadi pusat penyembahan bangsa Israel? Jawabannya tentu amat sangat berhak. Ia berhak memberikan perintah ini. Mengapa? Pertama, karena apa yang telah Allah perbuat bagi bangsa ini. Itu pertama. Kita sudah banyak bahas mengenai hal ini. Kita sudah banyak belajar mengenai hal ini, baik apa yang Tuhan sudah buat bagi bangsa Israel,
juga kita sudah belajar menerapkannya kepada kita, apa yang sudah Kristus kerjakan bagi gereja. Kedua, bukan hanya karena apa yang telah ia perbuat, tetapi juga karena siapa dia, karena keberadaannya sebagai satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati. The one and only true God. Berarti implikasinya tentu pihak-pihak lain yang ingin disembah, pihak-pihak lain yang manusia sembah itu semua fraud ya. Palsu, itu semua penyelewengan. Pada hakikatnya, semua sesembahan di luar Allah sejati itu bukan Allah. Itu sesuai dengan Galatia 4 ayat 8. Pada hakikatnya, semua sesembahan di luar Allah sejati itu bukanlah Allah, not gods. Tetapi menyerupai Allah karena diberikan kuasa oleh si jahat. Tentu tujuannya membuat manusia menyembah, rela menjadi pengikut, rela menjadi budak dari si dewa ini. Kita dapati banyak, bahkan di zaman sekarang, banyak atau tidak, kita tidak tahu persis ya. Tetapi ada yang jelas ya. Mereka yang dikatakan muja. Itu di berbagai budaya ada. Kalau kita tinggal di Pulau Jawa, kita banyak dapati orang-orang Jawa muja agar diberkati usahanya, tokonya, warungnya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Sebenarnya mereka puja itu bukan Allah, namun diberi kuasa oleh iblis sehingga punya kuasa. Tapi bukan Allah. Sesembahan mereka itu tidak maha kuasa. Ya, lanjut. Kita lihat di sini apa yang terjadi saat perintah pertama ini dilanggar. Buku ini menunjuk Salomo sebagai bahan pelajaran kita semua, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Salomo. Kisah yang sungguh tragis dari seorang raja yang begitu besar. Kita sudah tahu tentang kelimpahan anugerah Allah Israel atas raja yang satu ini. Tidak hanya jasmani, tetapi berkat-berkat rohani juga dilimpahkan oleh Allah Israel atas Salomo. Yang paling luar biasa, dikatakan oleh buku ini juga bahwa Allah Israel menampakkan diri kepada Salomo itu sampai 2 kali, twice. Fenomenal apa yang dialami, apa yang dinikmati oleh satu raja yang bernama Salomo. Namun kita tahu juga bersama bahwa ia kemudian jatuh ke dalam penyembahan banyak dewa. Tuhan pun marah. Sehingga kita bisa belajar berikutnya nanti apa yang menjadi hukuman yang diderita oleh Raja Salomo.
Ya, sebelum masuk ke situ, kita diajak dulu untuk menyelami apa sih yang menyebabkan Salomo bisa berbalik. Saya baca satu buku, penafsirannya kurang lebih seperti ini, bahwa Salomo jatuh itu karena di dalam masa pemerintahannya tidak ada tokoh seperti Nathan bagi Daud. Jadi saat ia lemah, bahkan mulai jatuh, tidak ada orang yang menegur atau menasehati Salomo untuk kembali ke jalan yang benar. Itu tafsiran, saya lupa buku apa. Itu jelaskan panjang lebar alasan Salomo bisa berbalik sedemikian rupa. Ya, sekali lagi, bukan hanya itu tafsirannya, banyak penafsir-penafsir menduga-duga apa sih yang menyebabkan Salomo berbalik menjadi penyembah berhala setelah begitu luar biasa ia menerima anugerah dari Allah Israel, satu-satunya Allah yang patut disembah. Kenapa sih? Itu sekali lagi banyak yang menduga-duga. Namun yang pasti, kembali kita menerima penegasan malam hari ini, bahwa mujizat dan tanda heran, anugerah bahkan yang bersifat rohani, itu kita terima, itu tidak memastikan bahwa kita tidak menjadi penyembah berhala. Karena itu sangat aplikatif saat kita mendengar pesan firman Tuhan, khususnya dari Rasul Paulus, tentang berjaga-jaga, waspada, itu penting banget bagi kita. Juga jika kita kaitkan dengan tafsiran yang tadi saya singgung, kita butuh saudara-saudara seiman untuk mengingatkan kita. Kembali juga kita mengingat renungan yang kemarin Yuniar share ya, kemarin atau hari ini ya, kemarin ya, tentang berjaga-jaga. Kita nggak mungkin berjaga-jaga saat kita sendirian. Kita butuh sahabat-sahabat dalam Kristus yang tahu kelemahan kita. Seperti saya singgung dalam khotbah kemarin, orang yang kita bisa percaya saat kita cerita kelemahan, bahkan dosa kita, orang tersebut nggak nyinyirin kita. Tapi orang tersebut mendoakan kita, terbeban. Orang-orang seperti itulah menjadi sahabat, sehingga kita bisa sama-sama saling membangunkan saat kita mulai ketiduran. Ya, kita masuk apa yang menjadi tafsiran dari buku ini. Buku ini menafsirkan kejatuhan Salomo itu terjadi sebelum ia menyembah patung-patung. Ia perlahan, gradually, terhanyut sedikit demi sedikit tanpa ia sadari. Pertama, harta. Itu membuat dia hilang waspada, terhanyut. Kemudian ia menggilai yang namanya power. Ia mulai membangun sebuah kekuatan militer yang bisa dia andalkan. Dan selanjutnya tentu wanita membuat dia mabuk kepayang. Udah nggak sadar dia saat dia sedikit demi sedikit hanyut dan tenggelam. Akhirnya kita tahu bersama ya, ia tenggelam ke dalam dosa penyembahan banyak berhala.
Ya, dampaknya, masuk ke dampaknya, hukuman yang diderita, tragedi yang ia derita saat ia menjadi orang yang bodoh, raja yang berhikmat luar biasa menjadi raja yang amat sangat bodoh. Sebab itu ia menderita sebuah tragedi, kerajaannya terpisah. Namun sebelum itu, ia hidup dalam kekosongan, kehampaan, dan keputusasaan. Ini kita dapati di Pengkhotbah 2, kita bisa baca pasal itu, kita dalami. Itulah yang terjadi saat seseorang menyembah Allah selain Allah sejati. Kosong, hampa, putus asa, rasa tidak ada harapan. Baru kemudian kerajaannya terpecah. Kalau kita belajar dari 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, kita melihat, saya pribadi mendapati bahwa dosa Salomo ini, kejatuhan Salomo ini, itu dampaknya bukan hanya atas keluarga Daud, bukan. Tetapi yang parah itu, kalau kita pelajari, dosa Salomo ini menyebabkan 10 suku Israel itu tidak pernah dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan. Betapa tragis. Tragis sekali. Saat pemimpin melakukan kesalahan yang fatal sedemikian. Kita belajar sama-sama sebagai pemimpin, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan beri, terutama dimulai dari rumah, kita mau menjadi orang-orang yang terus mengutamakan menyembah Tuhan. Karena dampaknya, kalau kita belajar dari kehidupan Salomo, itu luar biasa tragis. Tadi sekali lagi, yang paling parah itu 10 suku dari bangsa Israel tidak pernah dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan. Dibandingkan tentu dengan apa yang bangsa ini nikmati saat dipimpin oleh Daud. Seorang raja yang begitu hatinya dekat dengan Tuhan. Kita belajar sama-sama supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan mendatangkan kutuk bagi banyak orang. Ya, ada 2 tes dari penyembahan ilah-ilah lain adalah, pertama, tes kasih. Apa, siapa yang paling kita kasihi? Ya, kalau saya renungkan, saya takut sekali kehilangan istri dan anak-anak. Bisakah saya tetap cinta Tuhan, melayani Tuhan saat istri saya dipanggil pulang duluan atau anak-anak saya ada yang meninggal duluan? Itu salah satu love test. Kita belajar sama-sama, yakinkan, saat kita mulai ragu, yakinkan diri kita, minta Tuhan limpahi cintanya dalam hidup kita, supaya kita makin yakin apapun yang terjadi, kita tetap cinta Tuhan. Apapun yang Tuhan ambil dari hidup kita tetap bisa mengasihinya dengan setulus-tulusnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, apa yang kita percaya? Ini tes kepercayaan. The trust test. Saat kita terima menderita masalah, kemana kita lari? Saat badai hidup menerpa, kemana kita berlindung? Itu tes kepercayaan kita.
Ada orang-orang berlari ke adiksi, berpikir dengan terus menyuntikkan drugs, meminum alkohol, seks, terus berbelanja, itu akan menghilangkan rasa sakit, luka hati. Itu menyembah berhala. Sekali lagi, dampaknya itu tidak ringan saat kita jatuh dan tidak bertobat dari penyembahan berhala. Seperti yang diderita oleh Salomo. Ada juga yang percaya pada kemampuan dirinya, kebaikan, sifat-sifat baik yang dia miliki. Dia percaya itu. Dia mempercayai kebaikan dalam hidupnya. Dia percaya pada pekerjaannya, pada asuransi, pada pensiunan, pada pemerintah yang baik, pada keluarganya yang kaya 7 turunan, pada ilmu pengetahuan dan obat-obatan, yaitu semua bisa. Semua ini berpotensi mengalihkan penyembahan yang seharusnya hanya untuk Allah. Ya, ketiga, berhala di atas segala berhala adalah diri kita sendiri. God or goddess of self. Semata-mata mengikuti insting diri, apa yang kita pikir, apa yang timbul di hati, itu yang kita ikuti. Itulah dewa self, dewa ego. Saat kita mementingkan, memikir-mikirkan terus kebutuhan kita, rancangan kita, masalah kita, keinginan kita, itu yang terus terbayang. Karena itu, nggak salah berdoa, bagus malah penting, berdoa pribadi, namun saat diisi dengan tadi ya, terus yang dalam pikiran kita adalah self, mendingan nggak usah berdoa. Karena itu pentingnya. Doa itu dilandasi dengan doktrin. Doa itu dilandasi dengan firman. Beberapa penulis coba menuntun kita dalam berdoa itu dengan mendoakan kitab Mazmur. Itu jadi ada keseimbangannya. Ada saat di mana kita memang dalam masalah kita berteriak, namun ada juga berbentuk pengagungan terhadap Allah yang menciptakan langit. Itu semua tercakup dalam kitab Mazmur. Sebaliknya, saat kita tidak memiliki panduan dalam berdoa, kita daging kita akan memimpin kita. Maka kita akan terus saat berdoa tuh pikirnya kebutuhan kita, rancangan kita, bagaimana nanti keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana pendidikan kita, pekerjaan kita, apa masalah gua, keinginan gua nih apa, terus Tuhan penuhi dong keinginan gua, nanti gua makin cinta sama Engkau. Nah itu terus saja. Mending nggak usah berdoa, beresi dulu pemahaman kita tentang kebenaran firman, doktrin kita bereskan dulu, baru doa. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Tentu jawaban dari penyembahan berhala adalah cinta Tuhan, ya. Terfokus pada Kristus. Itu jawabannya. Jadi saat kita berdoa, dari mungkin setengah jam kita berdoa,
Ya 5 menit bolehlah kita mikirin. Tapi sedapat mungkin waktu kita berdoa itu didominasi oleh renungan cinta Tuhan. Saat kita bahas kemarin tentang Allah yang menampakkan diri dengan begitu mengerikan, renungkanlah itu. Dia bukan hanya Allah yang penuh cinta, tetapi juga dia Allah. Dia pribadi ingin dikenal sebagai transcendent. Allah yang terpisah. Itu kita bisa renungkan dalam doa-doa kita. Renungkan. Kalau bisa perkatakan. Ya itu doa. Itu doa. Itu penyembahan sesuai dengan perintah nomor 1. Sekali lagi, saat kita justru mengisi doa kita dengan self-center, keegoisan kita, lebih baik nggak usah berdoa dulu. Benahi pengajaran kita dulu, doktrin kita dulu, baru kita berdoa. Puji Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita bisa pastikan waktu-waktu doa kita efektif. Doa tersebut, saat-saat teduh tersebut mengubahkan kita, memberkati kita, membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, saat kita menjadi penyembah berhala dalam doa-doa kita menjadi penyembah berhala dalam saat-saat teduh kita menjadi Kristen-Kristen yang justru mengalirkan kutuk hukuman. Bahkan saat kita merasa, gua religius banget ya, tiap hari berdoa sejam. Tapi tadi isinya gitu, terus puter di self. Pribadi, keluarga. Terus muter di situ. Ya kita akan menjadi penyembah-penyembah berhala yang mengalirkan, menyalurkan, melimpahkan. Jadi meluap-luap itu ya, kutuk. Nggak aneh, kekristenan kita malah dicibir ya. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, fokus pada Kristus, cinta kita makin hari makin bertambah, menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Saat kita berdoa, ingat cinta Tuhan, nikmati cinta Tuhan, renungkan cinta Tuhan. Dalamnya kita bisa kuatkan, tetapkan hati, kuatkan komitmen untuk masalah lari kepada Dia, berlindung kepada Dia. Sehingga dalamnya, tadi sekali lagi diawali dengan cinta ya, dalamnya kita lari, kita mengalami namanya pembuktian demi pembuktian bahwa Dia pribadi yang dapat diandalkan. Kristus sangat dapat diandalkan. Puji Tuhan, itu luar biasa ya. Puji Tuhan, kita diskusi dulu untuk nomor ini. Berdiskusi. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang ingin tambahkan dari penjelasannya Pak Pami, atau ada yang mau berbagi nih selama ini berdoanya gimana gitu. Seringkali kita nggak ngerti ya, ternyata banyak juga dalam keseharian kita suka berdoanya salah gitu ya. Terlebih kalau misalnya kita menghadapi masalah gitu, berdoanya kadang-kadang malah sering lebih ngaco gitu loh, langsung ngoceh aja apa yang kita alami gitu, tanpa kita renungkan cintanya Tuhan, tanpa mengagumi keagungannya Tuhan gitu loh. Malah langsung aja kalau saya pribadi gitu ya,
seringannya nyerocos saja nggak jelas gitu, sama nangis-nangis gitu. Tapi ternyata salah kalau misalnya salah menurut firman Tuhan ya, bukan salah katanya Pak Pami atau kata saya gitu. Jadi kita belajar kalau mulai dari sekarang kita berdoa lebih merenungkan keagungan Tuhan, lebih merenungkan kasih Tuhan buat kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat itu semua itu karena anugerah Tuhan gitu. Ada yang mau tambahin malam apa gitu? Ayo, siapa aja nih boleh. Ayo, jangan diem aja. Nanti mama ini doang loh yang ngoceh. Halo. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja ya. Nanti di bagian kedua baru ya. Supaya agak seru dikit Bible study-nya. Kalau diem-diem aja, jadinya kayak nggak seru. Harus agak seru-seruan dikit. Apa? Oh, Verlina. Verlina mau coba? Cuma mau meyakinkan aja sih Kak, kalau apa ya, selama ini kan itu kadang bukan tipe yang doa duduk gitu setengah jam, nggak bisa gitu loh. Gitu malah otaknya kemana-mana gitu, pengen kan harus rajin berdoa, harus apa gimana gitu ya. Tapi kadang masuk kamar, duduk manis, nyanyi penyembahan, itu mah otaknya jalan-jalan gitu loh. Itu cucian belum beres. Nah, ini juga suka gitu kok. Dan sama sih ya dilemanya apa ya, ini bener nggak ya? Kalau saya tuh lebih bisa dikatakan menghayati atau lebih dapat hadirat Tuhannya tuh kalau lagi sambil kerja gitu. Kadang mau nyuci piring kan bisa nangis-nangis gitu ya. Dan tidak berdoa minta ini itu, gitu cuma penyembahan, nyanyi. Ya itu kata-kata melihat kebaikan Tuhan gitu. Malah dapatnya gitu. Cuma ya yang saya bingung, bener nggak gitu ya gitu. Cuma caranya aja gitu ya di saat caranya dengan sambil kerja gitu, gerak lah, sambil gerak nyapu gitu, otaknya tuh fokus ke Tuhan. Dibanding sama duduk manis, malah otaknya yang jalan-jalan gitu. Yang ya mau tanya menurut yang senior nih gimana gitu, apa ya udahlah nggak apa-apa gitu apa harus belajar duduk gitu lah, berdoa gimana gitu. Kalau di gereja sih mungkin karena bareng-bareng ya, jadi ke bawah salah gitu ya. Cuma kalau untuk sendiri diem di kamar, tutup kunci kamar, berdoa gitu malah jalan-jalan. Pikirannya banyak ya, ini belum kelar ya. Teman-teman ada yang mau tanggapin ininya Verlina? Ayo dong dibantu. Kira-kira menurut teman-teman cara seperti itu apa ya, salah apa enggak gitu loh. Memang kadang-kadang sih misalnya pas kita lagi diem-diem kita bisa renungin, ya ampun Tuhan tuh baik banget ya, sampai saat ini saya masih pelihara, masalah demi masalah saya bisa lewatin loh gitu-gitu. Malah bisa tiba-tiba dengan misalnya lagi bikin kue atau lagi ngapain bisa nangis sendiri gitu karena ngelihat karya Tuhan buat hidup kita. Malah tapi kalau misal di saat di dalam kamar berdoa begitu, saya juga pernah alamin gitu. Kadang-kadang kok kayaknya merem, kayaknya udah lama banget ya. Tapi pas ngeliat waktu kok baru sekian menit tuh gitu loh. Karena memang nggak fokus kali ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lebih fokus, kalau menurut saya nih, kalau kita misalnya lebih fokus, memang sih segala kayak pikiran-pikiran yang ganggu kita lama-lama bisa sih bisa jadi fokus kalau kita ingin datang menyembah Tuhan sih. Gitu sih kalau menurut Karini. Kalau yang lain, ayo dong dibantu biar lebih seru nih sebelum kita ke yang 2. Halo. Oke, ini ya.
Boleh nanti Itu kamu. Suci tuh, Suci. Suruh Ayo jawab, silakan Suci. dulu. Boleh, Ci, boleh. ayo Ci. Apa sih Kak Murni ini, ampun. Ayo Ci. Itu tadi Kak Perlina udah itu tuh. Cuma sedikit aja kali ya Kak Perlina ya. Bukan masalah senior junior Kakak, bukan begitu ya Teteh ya. Artinya begini ya, kalau menurut saya pribadi sih bukan soal durasi lama enggaknya kita berdoa ya. Artinya sikap hati kita yang terutama. Itu Bung Semi sering sekali gitu ya. Mungkin bosen kali ya. Kalau kita yang dengar bosen kali Bung Semi sering ngingatin gitu ya. Saat kita berdoa itu yang penting sikap hati kita yang benar, pikiran kita yang benar gitu ya. Bukan dari kata-katanya, bukan dari lamanya berdoa, enggak sih ya. Jadi ya kita sendiri sih yang menentukan gitu ya. Mau 5 menit, mau 2 menit, asal kita sikap hati yang benar dan pikiran yang benar, menurut saya sih itu sudah cukup ya di mata Tuhan gitu. Bahkan mungkin tanpa kata-kata kita bisa berdoa kok. Cuma berdiam diri aja, merenungi betapa Tuhan baik, air mata kita sudah mengalir, itu sudah cukup ya, lebih dari cukup gitu. Tadi gitu ya sambil nyuci piring tadi ya, Teteh ya. Sambil nyuci piring, sambil masak, nyanyi, tahu-tahu menangis. Wah itu mungkin sering ya, apalagi kita ibu-ibu ya, kaum wanita. Iya, baperan ya kalau emak-emak. Iya, suka pakai perasaan terlalu perasa. Saya pernah begitu pengalaman ya. Itu bukan karena urapan sih, karena emosi saya gitu ya. ada pekerjaan yang harus saya lakukan gitu ya, karena kesel dengan orang di rumah gitu ya, sambil itu ngerjain, sambil saya nangis, sambil saya nyanyi, tapi sambil emosi gitu ya. Saya nyanyi damai yang diberikan gitu kenceng gitu, tapi air mata saya ngalir gitu ya. Tapi itu salah ternyata gitu. Tapi ya, daripada kita mengumpat gitu ya yang nggak jelas nyakitin hati Tuhan, ya itu better lah ya. Ya itu ya, jadi tergantung ini pilihan juga kok itu ya. Jadi ya sah-sah aja sih Teteh ya. Jadi kalau sambil piring diberkati Tuhan ya puji Tuhan sekali gitu ya. Itu juga sulit sih ya, sulit untuk mendapatkan momen seperti itu. Disyukurin aja gitu ya. Tuhan hadir saat kita lagi nyuci piring ya puji Tuhan gitu ya. Ya jadi nggak perlu dipaksain ya Teteh ya. Jadi kadang pikir gitu, aduh ini kapan ya, karena harus berdoa katanya gitu ya. Jadi seolah-olah saya tidak orang yang tidak suka berdoa gitu. Kalau untuk duduk diam duduk itu tuh belum lah gitu ya. Cuma kalau secara aktivitas gitu malah lebih gampang gitu, lebih enak aja gitu loh ya. Apa ya? Itulah Kak. Kembali lagi dengan itu tuh tadi dibilang sikap hati kita aja yang penting gitu kan. Ada yang mau tambahin lagi? Apa? Oh ya, kata Pak Fahmi kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tanggapan yang buat Niar, nanti dilanjutin ya. Saya akan baca lagi versi lain ya, Alkitab versi lain dalam Ulangan 20 ayat 4 sampai 6. Bentar ya. Oke. Nggak ada juga deh. Ya, bentar ya teman-teman. Ternyata nggak ada versi lain. Kita bacanya versi yang biasa aja ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Oke.
Kita bisa lanjutkan setiap bahan diskusi kita di WA ya teman-temannya. Karena bagaimanapun kita terbentur dengan waktu, kita bisa sih pengen 2 jam, mungkin bisa juga kita ya. Cuman kasihan juga kalau linear ya. Atau juga ada yang mungkin yang lain udah bosen. Jadi kita ambil tengah-tengah kali ya. Harus setengah jam itu sudah include, udah mentok gitu ya, include diskusi. Kita ambil, menurut saya sih ideal, cukup ideal itu ya. Sama-sama enak kita. Tadi menyangkut sedikit tentang disiplin berdoa, tentu sudah sering disinggung, awali dengan sikap hati yang benar, cinta Tuhan. Karena itu penting sekali lahir baru. Orang lahir baru itu orang yang pernah namanya menikmati luapan sukacita keselamatan. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Ditebus oleh darah Kristus. Itu tentu awal mula. Nah, setelah lahir baru, kita pasti bertumbuh. Saat gizi kita benar, asupan rohani itu tepat, kita pasti selalu seringkali dan terakhir saya tegaskan, saat kita menjalani firman Tuhan, bagi gereja, pasti kita menerima janji Tuhan. Dan termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan rohani. Tumbuh kembangkan cinta Tuhan, nikmati cinta Tuhan. Jadi kita bertumbuh dengan belajar 5 menit, 10 menit, tetapi itu intimate ya. Kita benar-benar bisa intim, nikmati Tuhan, nikmati cinta Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan setengah atau 1 jam, namun hanya untuk formalitas dan dengan semangat legalisme, supaya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu kita jauhkan dari gereja kita, dari persekutuan kita, kita lawan itu. Kita lawan itu habis-habisan. Semangat berdoa yang lama supaya menjadi lebih baik daripada orang lain, kita lawan semangat itu. Jadi tadi ya, lahir baru, bertumbuh. Dan saya percaya dalam pertumbuhan kita butuh firman, dan kita juga butuh saudara-saudara seiman. Di dalamnya kita bisa saling memberi teladan, menginspirasi. Saudara seiman tidak terbatas hanya di gereja, itu pemahaman saya. Kita bisa belajar dari semacam ini, buku-buku semacam ini ya. Ini buku tentang membangkitkan kembali semangat disiplin rohani. Kita butuh buku-buku semacam ini sehingga kita bisa kembali diingatkan tentang disiplin rohani. Karena tanpa itu kita pasti akan terus menjadi pecundang-pecundangnya. Saat iblis goda kita, kalah terus kita dalam peperangan, itu udah pasti. Saat kita nggak mau belajar disiplin rohani. Gampang banget gambarannya ya. Tentara-tentara itu tanpa disiplin rohani, tanpa disiplin, pasti kalah. Atlet-atlet tanpa disiplin latihan, pasti kalah. Itu udah hukum yang sederhana sebenarnya. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam kehidupan rohani, saat kita tidak mau melangkah maju, karena itu tadi ya, awali dengan kelahiran baru, dan terus kita bertransformasi.
bertumbuh dari hari ke hari di dalam pertolongan Roh Kudus, belajar firman, dan butuh orang lain untuk menginspirasi kita ya. Puji Tuhan. Kita masuk ke bab berikutnya tentang perintah kedua. Allah yang benar kita sudah bahas tadi dan ditegaskan oleh bab ini, caranya pun harus benar karena ada kemungkinan kita menyembah Allah tetapi dengan cara yang salah. Perintah ini terbagi dalam 4 bagian. Pertama, aturannya. Kedua, alasan dari perintah ini. Ketiga, peringatan, ancaman. Keempat adalah janji di balik perintah ini. Pertama, aturan yang diberikan lewat perintah ini sederhana. Jangan buat patung, lalu sujud menyembah kepada patung itu. Sesederhana itu. Ini tentu dalam konteks, kita pahami dulu ya, dalam konteks bangsa Israel. Nanti masuk berbeda saat kita bicara tentang aplikasi. Karena saat kita hidup di zaman kekinian ini, nggak ada atau sedikit sekali orang yang menyembah patung. Tetapi dalam konteks Israel, sederhananya seperti itu. Jangan membuat patung dan menyembah kepadanya. Salomo jatuh dalam dosa ini ya. Dosa yang bagi kita aneh. Masa gitu aja Salomo nggak bisa lawan tuh dosa? Masa sih Salomo begitu aja nggak bisa menang lawan tuh dosa? Bagi kita saat ini tuh dosa Salomo tuh aneh. Ngapain Salomo orang sepinter itu, orang yang pernah terima mujizat sehebat itu, bertemu 2 kali dengan Allah Israel, diberkati dengan luar biasa, kok bisa sih nyembah patung? Nggak logis kalau menurut pemahaman kita sekarang. Tapi, kembali, konteks malam hari ini perintah bagi bangsa Israel. Dan saat itu budaya yang mengelilingi mereka adalah budaya-budaya penyembah patung. Kedua adalah karena alasan perintah ini keluar adalah karena kecemburuan Allah Israel. Saat bicara cemburu, seringkali kita berkonotasi negatif. Tetapi kita harus pahami bahwa Allah kita nggak mungkin salah, nggak mungkin berdosa. Dalam kecemburuannya, itu dia kudus. Gambaran yang sederhana tentu, dalam hubungan suami istri, kita pahami kecemburuan ini. Suami yang sungguh-sungguh cinta istri, pasti cemburu saat istrinya meminta perlindungan kepada pria lain. Pasti cemburu. Itulah alasan dari perintah ini. Ketiga adalah ancaman. Ancamannya adalah bahwa para orang tua yang melanggar perintah ini itu dihukum dan hukumannya mencapai kepada keturunan keempat. Ya. Ancaman ini sukar ditafsirkan, apalagi jika kita sandingkan dengan
Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat 20. Saya bacakan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Kefasikan orang fasik akan tertanggung atas dirinya sendiri. Begitu sederhananya ya. Sedangkan di dalam perintah yang kedua ini ada ancaman seorang ayah menyembah patung cicit. Dan keturunan keempat, cucu cicit, terima hukuman juga. Tafsiran yang sulit kita bisa dalami terus ya. Saya baca-baca tafsiran mudahnya yang saya rasa cukup aman adalah memang pasti ada hukuman turun ke anak cucu, entah bentuknya apa. Tetapi ada janji pemulihan bagi mereka yang bertobat. Seorang ayah yang jatuh dalam dosa ini, anaknya pasti terima hukuman, entah bentuknya apa. Mungkin cacat. Tapi saat ia bertobat, itu ada janji pemulihan yang luar biasa yang kita dapati di bagian keempat dari ayat ini, yaitu janji yang terkandung di dalam perintah nomor 2 ini. Yaitu bahwa ada berkat keselamatan, berkat pemulihan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, menyembah hanya kepada Allah Israel. Dan berkat ini tidak hanya terbatas kepada 3-4 generasi, namun kepada ribuan generasi, alias tidak terbatas. Jadi sederhananya si ayah misalnya bersalah menyembah berhala, si anak mungkin terima bentuk hukuman tidak tahu apa, mungkin hidupnya jadi ekonominya lemah terus, nggak bisa berhasil dalam usaha. Ini sederhananya, tafsiran sederhana. Namun saat ia bertobat, maka ia bisa terima keselamatan, pemulihan yang berdampak kepada anak cucu berikutnya tanpa ada batasnya. Tentu jika ternyata cucunya kembali menyembah berhala, ya ini dia kembali ya akan terima hukuman lagi. Jadi tentu di sini dalam hal ini kembali kita ke atas tadi tentang kewaspadaannya, tentang kewaspadaan. Kita bersama apa yang terjadi atas Salomo itu berdampak yang parah. Kalau saya renungan itu kepada 10 suku Israel. Kalau kepada suku Yehuda, masih ada raja-raja yang takut akan Tuhan loh. Masih ada Hizkia, masih ada siapa lagi ya? Karena raja-raja yang takut akan Tuhan, keturunan-keturunan Daud kan suku Yehuda ya. Suku Yehuda dan Benyamin itu masih banyak raja-raja yang takut akan Tuhan. Yang kita jadikan bahan-bahan khotbah oleh pendeta-pendeta itu ya. Namun saat kita baca raja-raja Israel itu Ahab, waduh, yang jahatnya udah nggak ketulungan. Itu kita kembali ke atas, itu gara-gara Salomo itu. Itu semua gara-gara Salomo bisa Israel dipimpin Ahab, Izebel, itu gara-gara Salomo kita mau tarik ke atas. Karena itulah sebagai pemimpin
sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, jangan main-main dengan satu hal ini ya. Mari sesembahan kita, pusat penyembahan kita hanya Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Itu tadi singgung kembali tentang doa. Ya bukan berarti kita nggak pernah doa tentang diri sendiri. Pasti. Karena itu ideal sekali kita doakan mazmur. Di situ ada doa untuk diri kita sendiri. Saat kita sedang tertekan, kita berteriak. Itu kan berdoa untuk diri sendiri. Tapi tetap dalam semuanya fokusnya Kristus. Itu. Tapi yang salah adalah saat doa kita didominasi oleh self. Terus saja. Kalau kita belajar sih, saya baca-baca, berdoa untuk diri sendiri itu otomatis. Tidak perlu diajari. Sudah pasti kita berdoa untuk diri sendiri. Perjuangan kita adalah mengisi pikiran kita saat berdoa tentang karakter Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Kristus. Itu perjuangan kita dalam doa. Sebaliknya, saat ada masalah berteriak-teriak, itu otomatis kok. Itu nggak perlu diajari. Kita manusia memang terlahir dengan kecenderungan sedemikian. Jadi, kalau khotbah-khotbah penekanannya pada itu saja, lari kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, itu dangerous ya, berbahaya itu. Jika khotbah-khotbah hanya semacam itu berbahaya. Karena itu khotbah harus terfokus pada Kristus, sehingga saat kita berdoa, pribadi maupun di gereja bersama, lebih banyak pikiran kita adalah Kristus, Kristus, dan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini janjinya tadi ya, bukan hanya not just 3-4 generasi, tapi thousands, yang berarti last forever. Tadi saya sudah berikan contoh, semoga bisa cukup memuaskan ya. Jika kurang puas, bisa cari tafsiran lagi. Tafsiran lain yang lebih mungkin memuaskan nanti bisa share di WA group kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lompat terus. Ya, applied aplikasinya. Patung berhala sudah jarang kita temui saat ini, namun hakikat dari dosa ini masih menjadi momok bagi kita semua manusia berdosa ini, ya. Manusia dalam keadaan yang bobrok ini, depravity. Pertama, aplikasi dari berhala ini adalah berkaitan erat dengan kecenderungan kita menyembah yang bisa kita lihat, sehingga kita kurang puas saat hanya mendengar. Nah, tanpa sadar, kita masuk ke zaman kita hanya mendengar, ya. Termasuk saat malam hari ini lewat Zoom, ya. Kita belajar nih, hanya mendengar, tetapi bisa kita menikmati. Karena sekali lagi, kecenderungan manusia nggak perlu diajari, kita akan lebih terpesona saat kita melihat. Dihubungkan dengan gereja modern, kita sudah melihat banyak contoh ya, gereja-gereja yang mendesain altar sedemikian rupa sehingga membangkitkan kekaguman. Jika kita kembali ke zaman kekelaman gereja, kegelapan gereja sebelum Renaissance, ya, sebelum reformasi.
Renaissance, sebelum reformasi, sebelum Martin Luther ya. Itu gereja dibangun sedemikian rupa tinggi, amat tinggi dengan desain yang membuat kita menganga, terkagum. Yaitu salah satu cara untuk membangkitkan penyembahan. Malam hari ini kita belajar, saat itu menjadi yang utama, kita sedang menyembah berhala. Karena itu penting, kembali lagi ke doa pribadi ya, penting sekali. Karena di doa pribadi kita nggak melihat apa-apa. Kita nggak melihat apa-apa. Karena itu jika dalam proses transformasi menuju kedewasaan, amat sangat membantu doa itu dengan Alkitab di samping. Baca 1-2 ayat, renungkan, doakan itu kepada Tuhan. Diawali dengan mazmur. Itu yang paling mudah, paling aman untuk kita bertumbuh di dalam disiplin doa kita. Kita harus meyakinkan diri kita dari hari ke hari di dalam pertumbuhan rohani kita bahwa kita cukup hanya mendengar, kita bisa menyembah. Cukup hanya membaca, kita bisa menyembah. Itu salah satu bukti dari kedewasaan rohani. Sebaliknya, saat kita masih terus mengandalkan penglihatan kita, maka hakikatnya kita menjadi pelanggar-pelanggar dari perintah nomor 2. Jangan kaget jika anak cucu kita tidak diberkati. Bahkan menerima bahasa kasarnya kutukan karena kita menjadi penyembah berhala yang hanya bisa menyembah saat melihat. Ngeri memang, bagian ini ngeri. Kita sama-sama belajar. Tentu saya pun belajar terus. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa Allah Israel menampakkan diri tidak dengan visible image. Nggak ada penampakan yang bisa dilihat oleh bangsa Israel secara jelas. Hanya kabut atau asap. Membuat patung asap itu ribet ya. Tetapi Allah Israel menampakkan diri lewat suara audible. Telinga mereka dengar. Bukan hanya guntur kita percaya ya, jadi guntur tapi ada seperti suara. Tapi kita yakini, saya pribadi yakini yang ngerti benar, paham benar apa yang Tuhan firmankan hanya Musa. Mungkin nanti bisa dibantah kalau ketemu ayat yang menjelaskan bahwa semua bangsa Israel mencerna perkataan Allah Israel. Itu bisa dijelaskan berikutnya. Ya, ini ke gereja modern ini ya. Mereka setengah memaksakan bahwa gereja itu harus more visual. Ini bahaya jika kita jadi tergantung dengan visual. Berbahaya, kita nggak boleh masuk ke tahap ini ya. Kita sering mengingatkan, karena memang kecanggihan dunia ini membuat kita ya terbuai lah
dengan visual ini. Kita pun bisa habiskan berjam-jam nonton film, nonton YouTube. Nah, itu juga distraction-nya, pengalih pusat penyembahan yang seharusnya hanya Kristus. Bahaya ini ya, karena ada beberapa gereja setengah memaksakan bahwa khotbah itu harus disertai dengan PowerPoint. Ya, itu yang kita harus waspadai ya. Saya pun nggak anti ya. Tetapi harus kita waspadai, jangan sampai kita kepada tahap nggak lihat tampilan, kita nggak bisa terima kebenaran. Itu bahaya. Ya, kedua, kita menyembah berhala saat kita membuat Allah itu menjadi sesuatu yang bisa kita manipulasi. Turn God into something that we can manipulate. Di mana Allah menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi atau keluarga kita. User-friendly God. Disesuaikan dengan tujuan kita. Kita pengen mengontrol Tuhan. Itu intinya sih. Saat kita ingin seperti itu, meskipun kita 1000 kali dalam sehari sebut nama Yesus, kita sesungguhnya sedang menjadi pelanggar hukum kedua. Saat kita berpikir bahwa saya kasih perpuluhan, maka seharusnya saya kaya. Mendoakan secara benar, maka seharusnya saya bisa diberkati. Saat saya mengikuti metode parenting yang benar, menjadi orang tua yang tepat, maka anak-anak saya harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terus kita bisa daftarkannya. Nggak seperti itu dong. Gitu ya. Belajar malam hari ini nggak seperti itu dong, bos. Kita bukan bos kita ini. Tuhan yang ngatur semua. Iya, sama sekali nggak bisa kita kontrol. Itu harus kita ingat banget. Hidup kita seperti apa, kita jalani dalam pemahaman Ia yang mengontrol hidup kita. Saat itu bisa kita terus ingatkan, renungkan, maka kita sedang menyembah Allah yang benar. Tapi sebaliknya, kita terus berusaha mengontrol cara kerja Tuhan. Nggak peduli kita sereligius apapun ya. Kita tampaknya dewasa rohani, berdoa, disiplin, baca firman disiplin, tiap ibadah diikuti, tapi sesungguhnya kita penyembah berhala, bisa dilihat dengan nanti buahnya. Hukuman yang kita terima di anak dan cucu kita. Yang saya singgung kan, kalau 1-2 anak sulit kita jadikan patokannya. Saat 5 anak semua kacau, serohani apapun itu mama papa, pasti mereka penyembah berhala. Itu aja sederhananya. Gampang kok. Kita bisa pahami kebenaran ini, gampang kok. 5 anak, semua kacau hidupnya, pasti orang tua, nggak tahu salah satu pada duanya, penyembah berhala. Meskipun dia Kristen dari kecil nih orang tua, ke gereja nggak pernah bolos, semua dia lakukan hukum-hukum gereja, aturan gereja, dia lakukan semua dengan setaat mungkin. Setiap ibadah, pelayanan, rajin terus. Namun lihat anaknya. Kalau 5-5-nya kacau, pasti penyembah berhala. Tuhan Yesus tolong kita semua. Worship God
Ini ketiga, kita menyembah berhala saat kita menyembah Allah tetapi mengesampingkan atribut yang kita nggak sukai. Saat kita belajar bahwa Allah itu juga cemburu, dia bisa murka, kita kesampingkan itu dengan terus menganggap Allah itu penuh kasih setia, penuh rahmat, terus itu kita fokuskan, kita menjadi penyembah berhala. Nah, itu sekali lagi, pembelajaran firman Tuhan yang utuh, detail, dan komprehensif itu, wow, penting banget Bapak Ibu, teman-teman, saudari semua. Penting banget. Tuhan Yesus tolong kita semua, supaya janji-janji firman disediakan, yaitu anak cucu kita terima berkat saat kita benar-benar menyembah Allah satu-satunya. Hanya Dia yang patut disembah. Ya, penutup. Buku ini membawa kita kepada penciptaan di Kejadian 1, mengingatkan kita bahwa manusialah the only legitimate image of God. Jadi hanya manusia yang menyandang image Allah, gambar dan rupa Allah. Sebaliknya, semua ciptaan lain, mau patung sapi, patung naga, semua itu nggak pernah menjadi image of God yang legitimate. Itu semua kejahatan, penyelewengan, abuse. Itu semua fraud, penyelewengan. Bodong itu semua kalau sekarang, investasi bodong. Ya, itu kurang lebih sama. Semua bentuk patung itu bodong. Hanya manusia yang menyandang image Allah. Dan yang Tuhan mau kita menghidupi image tersebut, mengatur dunia ini sebaik mungkin, sesuai dengan yang Tuhan percayakan. Namun yang terjadi adalah manusia jatuh dalam dosa, sehingga image Allah itu rusak. Nah, tentu kita tahap pada pengertian, hanya saat kita percaya Kristus dan salibnya, image tersebut akan dipulihkan dari hari ke hari. Ya, Tuhan, kiranya malam hari ini kita semua diberkati, kita diskusi sebentar. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ya, selamat malam semuanya. Ayo, ada tambahan dari bab yang ini, perintah yang kedua tentang menyembah dengan cara yang benar. Halo teman-teman. Ayo, siapa? Niar tadi, Anti mau ngomong? Enggak, udah Karin. Apa Leng? Udah jelas Karin. Oh, udah jelas. Yang lainnya, Elis, Agnes, atau yang lain-lain, Kak Murni. Konti nih yang buka ini. Mungkin nanti mau berbicara. Apa kepencet? Oh, kepencet Konti ternyata. Ada tambahan teman-teman yang kurang jelas? Kalau nggak ada, kita sudahi ya malam ini. Nanti kalau misalnya mau ada tanya atau kurang jelas dari teman-teman, boleh di WA di grup. Jadinya nanti teman-teman yang lain boleh bantu jawab, nanti Bapak Amin juga akan jawab. Nanti saya minta yang berdoa, siapa ya? Agnes deh yang berdoa. Boleh ya?
Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ini ya Bapa. Kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar dan belajar lagi ya Tuhan. Semakin kami belajar ya Tuhan, semakin kami bersyukur betapa Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus. Sehingga pikiran kami diperbaharui ya Tuhan Yesus. Cara-cara kami yang salah ya Tuhan Yesus boleh ditegur, diajar kembali ya Tuhan Yesus, diberi pemahaman yang baru ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus tolong kami ya Bapa, Roh Kudus, setiap hari ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk memiliki pikiran-pikiran yang baru ya Tuhan. Pikiran yang diubahkan ya Tuhan Yesus. Hati yang mau dibentuk ya Tuhan Yesus. Hati yang mau dididik dan diajar ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Bung Semi ya Tuhan Yesus. Dengan urapan yang selalu baru ya Tuhan Yesus. Dengan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Untuk terus mengajar kami ya Tuhan, memimpin kami ya Tuhan Yesus dalam Bible study ini ya Bapak. Memberkati juga keluarganya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua sudah diberkati pada malam hari ini ya Bapak. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, Bible study kami akan datang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terus taruh roh yang itu untuk belajar lebih lagi ya Tuhan Yesus. Juga gerakan setiap hati teman-teman kami ya Tuhan yang belum bergabung ya Bapak. Agar berkat yang sama ya Tuhan, yang luar biasa yang kami terima juga boleh diterima oleh teman-teman kami. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, sepanjang malam ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Agnes. Terima kasih.